Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana terhadap nyawa. Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang kejam karena pembunuhan merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang sadis dan kejam karena yang dirampas bukanlah benda melainkan nyawa seseorang. Terkadang, dalam melaksanakan suatu pembunuhan, seorang tidak melakukan pembunuhan itu sendirian. Dalam melancarkan niat pelaku dalam melakukan pembunuhan, diperlukan juga pelaku lain yang membantu melaksanakan pembunuhan tersebut. Dalam melakukan pembantuan pembunuhan tersebut, pelaku membantu dapat yang dibutuhkan pelaku dalam melakukan perbuatannya, baik ketika terjadi pembunuhan sebelum ataupun sesudah pembunuhan tersebut dilakukan. Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, terdapat perbedaan peran dan tugas antara pelaku dengan pembantu kejahatan terhadap nyawa tersebut. Terhadap pelaku pembantu kejahatan terhadap sanksi pidana yang berbeda dengan pelaku, baik pelaku yang menyuruh melakukan maupun pelaku yang membujuk untuk mengkaji permasalahan tentang sanksi pidana terhadap nyawa. Mengenai perbuatan yang dilarang, khususnya pembunuhan, pada pasal 338 KUHP menjelaskan bahwa pembunuhan adalah barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun karena pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang dalam KUHP. Maka sanksi yang diterapkan kepada pelaku sebagaimana diatur dalam KUHP tersebut. Menurut PAF Limintang dan Theo Limintang, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain, dengan catatan bahwa opsi dari pelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Apabila kesengajaan dan pelaku untuk menghilangkan nyawa milik orang lain tersebut tidak dapat terwujud, maka tindak pidana tersebut dikategorikan penjaharian. Pada pasal 351 ayat 3 yaitu bahwa mengakibatkan kematian, namun dalam hal ini perbuatan yang dilakukan pelaku bukan bertujuan atau maksud untuk mengakibatkan kematian, tetapi yang dituju oleh pelaku yaitu sekedar menyebabkan rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan saja. Dalam penganiayaan biasa pasal 351, kesengajaan pelaku tidak ditujukan atau dimaksudkan pada akibat luka berat, sebab bila sudah dimaksudkan maka tidak lagi masuk dalam penganiayaan biasa, melainkan sudah termasuk jenis penganiayaan berat sebagaimana yang dirumuskan pada pasal 354 ayat 1. Penganiayaan biasa bentuk keempat adalah berupa penganiayaan yang kesengajaan pelaku ditujukan pada akibat rusaknya kesehatan seseorang. Sengaja merusak kesehatan adalah berupa perluasan arti dari penganiayaan. Merusak kesehatan fisik. Sengaja merusak kesehatan tidak saja berarti melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menjadikan orang lain menderita sakit. Kesimpulannya adalah bahwa unsur-unsur kejahatan terhadap tubuh yang terdapat dalam bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah penganiayaan. Bahwa kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan yang terdapat dalam pasal 351 ayat 1 sampai 5 KUHP merupakan penganiayaan biasa, sehingga jelaslah bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana material
yang dipandang sebagai telah terjadi penganiayaan yang sempurna. Semuanya tergantung pada akibat yang dituju telah terjadi atau tidak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban. Tindak penganiayaan ini dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja. Selain faktor lingkungan, adapun penganiayaan yang dilakukan oleh sebagian orang atau sekelompok orang dengan sengaja kepada orang lain yang disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Pada pasal 351 merupakan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standar yang jelas membedakannya dari bentuk-bentuk penganiayaan yang lain. Dianggap penganiayaan yang terdapat dalam pasal 351 tersebut sebagai penganiayaan biasa. Pasal 351 merumuskan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak 4.500 jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat. Yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 bulan. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa penganiayaan biasa jenis pertama bila menimbulkan luka haruslah berupa luka ringan, bukan luka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90. Dan luka ringan ini harus berupa luka yang menimbulkan penyakit atau luka yang mengakibatkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian. Dikategorikan sebagai tindak pidana percobaan pembunuhan. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja diatur mulai pasal 338 sampai 349 KUHP. Jenis-jenis pembunuhan yang dimaksud dalam pasal tersebut antara lain pembunuhan biasa dalam bentuk pokok dan lain-lain. Sanksi yang terhadap pelaku pembantu tindak pidana pembunuhan. Di dalam suatu tindak pidana pembunuhan, terkadang seorang pelaku membutuhkan pelaku lain yang membantu untuk melaksanakan kejahatannya tersebut. Pelaku yang membantu kejahatan ini di dalam KUHP disebut sebagai pembantu kejahatan pada pasal 56 KUHP, ataupun yang dimaksud sebagai pembantu kejahatan adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Mereka yang sengaja memberi kesempatan serupa atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pembantu kejahatan dalam tindak pidana pembunuhan merupakan orang yang memberikan, menolong atau memberi sokongan, memberi kesempatan, saran maupun keterangan pada waktu tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan. Karena terdapat perbedaan peran antar pelaku dengan membantu kejahatan, maka sanksi pidana yang diberikan juga berbeda. Dalam hal pembantuan kejahatan, sanksi pidana tersebut
diatur pada pasal 57 KUHP. Berdasarkan apa yang dipaparkan pada pasal 57 KUHP tersebut, sanksi pidana terhadap pembunuhan hanya sebatas pidana penjara yang jangka waktunya disesuaikan dengan pasal 57 KUHP tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Yang Ramadan, NIM 2019 10 11 03 1145. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih itu kejahatan terhadap nyawa dan tubuh. Yang saya jelaskan itu kejahatan terhadap tubuh. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Menurut jurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang, perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, bahkan merusak kesehatan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibatnya semata-mata merupakan tujuan si petindak. Yang selanjutnya ialah bentuk kejahatan terhadap tubuh dan unsur-unsurnya. Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh dari dua macam bentuk, yaitu satu, kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan. Dimuat dalam bab 20 buku 2 pasal 351 sampai dengan 358. Yang kedua yaitu kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian. Dimuat dalam pasal 360 bab yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Penjelasan mengenai kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. 1. Kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan dapat dibagikan menjadi 6 macam yang ini. A. Penganiayaan biasa yang itu terdapat dalam 351 KUHP. Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351. Yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Misalnya, si A memukul si B dengan sepotong kayu 2 kali di kepalanya, sehingga mendapat luka-luka dan terpaksa dirawat ke rumah sakit selama 3 hari. Bukan penganiayaan berat karena luka yang diderita B bukan berat. Bukan penganiayaan ringan karena sebab lukanya B terpaksa terhalang dalam pekerjaannya sehari-hari. Keistimewaan kejahatan ini yakni dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebutkan kualifikasinya sebagai penganiayaan. Menurut pasal 351, maka penganiayaan dapat dibagikan menjadi yang pertama yaitu penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian, ayat 1. Yang kedua atau ayat 2 penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Yang ketiga atau ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Yang keempat penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan, ayat 4. Dan inilah unsur-unsur penganiayaan biasa yakni 1. Adanya kesengajaan. Yang kedua adanya perbuatan. Yang ketiga adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh. Yang keempat, akibat yang menjadi tujuan satu-satunya. Yang setelah itu adalah penganiayaan ringan.
Penganiayaan tersebut dalam pasal 352 ayat 1 KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Misalnya si A menempeleng si B secara 3 kali di kepalanya. B merasa sakit tapi tidak jatuh sakit dan masih dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari. Unsur-unsur penganiayaan ringan yang pertama yaitu bukan berupa penganiayaan berencana atau 353. Yang kedua bukan penganiayaan yang dilakukan A terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri dan anaknya. Yang B yaitu terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Yang C dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesalahan untuk makan atau diminum 356. Yang ketiga, tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian. Yang C yaitu penganiayaan berencana. Secara spesifikasi ada 3 macam penganiayaan berencana. Yang pertama yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. Dan yang ketiga yaitu penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat didiskuantifikasi menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama yaitu mengambil keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Yang kedua itu sejak timbulnya kehendak atau pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir. Yang selanjutnya yaitu penganiayaan berat. Dibandingkan dengan penganiayaan biasa yang berakibat luka berat, maka penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat ini dilakukan dengan kesengaja atau memang dikehendaki oleh orang yang menganiaya. Unsur-unsur penganiayaan berat. Yang pertama yaitu kesalahannya atau kesengajaannya. Yang kedua yaitu melukai atau perbuatan melukai berat. Yang ketiga yaitu objeknya tubuh orang lain. Yang keempat yaitu akibat dari luka berat. Penganiayaan berat dibagi menjadi 2 yaitu penganiayaan berat menurut ayat 1. Yang kedua yaitu penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat 2. Yang selanjutnya yaitu penganiayaan berat berencana. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat 354 ayat 1 dengan penganiayaan berencana 353 ayat 1. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah orang menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab jika kematian kesengajaan atau terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana. Yang terakhir yaitu kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja. Perbuatan yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang sama dalam penganiayaan. Tidak dicantumkan secara konkret dalam rumusan-rumusan tindak pidana. Namun, perbuatan ini harus benar-benar terwujud agar kejahatan ini benar-benar terjadi. Misalnya mengemudi kurang hati-hati, menabrak pejalan kaki, menembak babi hutan, kurang hati-hati, mengenai orang dan lain-lain. Kejahatan ini merupakan kejahatan kulpa, yaitu kejahatan karena kesalahan atau kelupaan atau kealpaan. Unsur-unsur kejahatan ini adalah A. Perbuatan. Yang kedua yaitu karena kesalahan. Yang ketiga karena menimbulkan akibat orang-orang luka berat,
luka yang menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian selama waktu tertentu. Sanksi hukum kejahatan terhadap tubuh. Sanksi bagi setiap bentuk kejahatan tubuh berbeda, sebagaimana telah diatur dalam KUHP buku 2 pasal 351 sampai 358. Yang dimana yang pertama itu penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun, 8 bulan atau denda sebanyak 4.500. Yang kedua yaitu jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum selama lamanya 5 tahun. Yang ketiga yaitu jika perbuatan itu menjadikan orang mati, dia dihukum penjara selama-lamanya itu 7 tahun. Yang keempat yaitu dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Yang kelima itu percobaan melakukan kesehatan ini tidak dapat dihukum. Kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja dimuat dalam pasal 360 yang rumusnya adalah barang siapa karena kesalahan atau kelupaan menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dipidana kurungan lama 1 tahun. Dan yang kedua itu barang siapa karena lupa hati-hatinya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian selama waktu tertentu.